Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hirate dengan nomor induk mahasiswa 360 kelas manajemen A tahun 2023. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan strategi bagi manajemen bank. Adapun pengertian perencanaan, yaitu perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan dalam bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai, dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada, seperti lebih efisien dan efektif. Penentuan tujuan yang akan dicapai, yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Berikut itu penjelasan dari Tojro Minoritsu 1977. Perencanaan pada dasarnya bukan kegiatan individual, tetapi dilakukan dalam konteks masyarakat. Dalam hal ini, jelas terdapat banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Perencanaan juga tidak berorientasi pada masa kini, tapi pada masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak sekedar memberikan solusi pada masalah-masalah yang ada sekarang ini. Perencanaan harus mengantisipasi berbagai masalah yang harus dihadapi. Ini akan datang untuk memberikan alternatif dan solusinya. Adapun karakteristik dari perencanaan, yang pertama yaitu ada mengarah ke pencapaian tujuan. Yang mana di sini perencanaan selalu dimaksud untuk mencapai tujuan yang tertentu, baik individu maupun organisasi. Ini adalah inti dari setiap perencanaan, di mana tujuan tersebut menjadi paduan dan motivasi untuk setiap tindakan yang diambil. Yang kedua ada mengarah ke perubahan, di mana perencanaan seringkali diarahkan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang jauh lebih baik atau yang diinginkan. Ini bisa berarti perubahan dalam performa dan efisiensi atau bahkan dalam budaya dan perilaku. Yang ketiga ada pernyataan pilihan. Perencanaan ini melibatkan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang mungkin. Ini mengimplikasikan bahwa perencanaan adalah proses evaluasi pilihan dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Adapun yang keempat, rasionalitas, yang mana perencanaan ini didasarkan pada logika dan pemikiran yang sistematis. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam perencanaan harus bisa dijustifikasi dengan alasan rasional dan didukung oleh data dan analisis. Adapun yang kelima yaitu tindakan kolektif sebagai dasar, di mana perencanaan seringkali tidak hanya tentang individu, tetapi tentang bagaimana individu dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja tim dalam proses perencanaan. Adapun tahap-tahap perencanaan strategi, menurut Samuel Krotov yang dikutip oleh Sapurno Wibowo, perencanaan terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama ada menyarankan tujuan organisasi, yang kedua menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan, yang ketiga menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif, yang keempat ada memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, yang kelima ada menyusun rencana atas alternatif yang terpilih, dan ada pun yang terakhir yang keenam yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Dan pembahasan berikutnya adalah strategi terhindar dari kepailitan atau bangkrut, yang mana di sini pailit atau pailit ini diartikan sebagai bentuk kemacetan dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan, di mana sehingga bisa disimpulkan bahwa keadaan pailit ini disebabkan karena pengusaha atau perusahaan gagal membayar utang yang dimilikinya. Sama seperti bangkrut, keadaan pailit ini juga diputuskan oleh pengadilan niaga setempat, sehingga bila dijelaskan lebih mudah penyebab suatu perusahaan mengalami
kondisi pilot adalah karena utang yang dimilikinya tidak bisa dibayar. Menurut undang-undang, perusahaan akan mendapatkan status pilot apabila memiliki 2 atau lebih utang yang tidak berbayar lunas yang telah jatuh tempo. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah perusahaan mengalami bangkrut dan pilot. Yang pertama ada melakukan evaluasi bisnis. Yang kedua ada mempertimbangkan ide dari karyawan. Yang ketiga meminta pendapat profesional. Dan keempat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Dan ada struktur perencanaan organisasi bank syariah, di mana bank syariah di sini memiliki struktur bank yang syar'i atau memiliki struktur yang sama dengan bank atau bank konvensional. Misalnya adalah hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah harusnya adanya dewan pengawas dan pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan di posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh pengawas bank syariah. Dan adapun struktur perencanaan organisasi bank syariah bisa dilihat sebagai berikut. Baik, itulah dari pembahasan yang saya sudah bahas. Dan adapun kesimpulan dari 4 pembahasan tersebut yang adalah perencanaan merupakan suatu proses persiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya baik dari sumber yang supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan secara umum memiliki 5 karakteristik, yaitu mengarah ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan, mengarah ke pernyataan pilihan, rasional, dan tindakan kolektif sebagai dasar. Pengawasan manajemen juga penting untuk dilakukan karena pengawasan ini dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih baik. Para manajer perlu memiliki pemahaman dan pengawasan yang lebih kuat, dari menangani operasi bank. Itulah pembahasan yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.